Anda menyaksikan News Update pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Nasiti Lestari. ISIS mengklaim bertanggung jawab terhadap peristiwa bom Kampung Melayu. ISIS mengaku menjadi pelaku serangan bom terhadap kepolisian Indonesia. Berdasarkan pernyataan melalui kantor berita AMAK, ISIS melakukan teror yang ditujukan kepada kepolisian Indonesia. Bom di Kampung Melayu, Jakarta mengakibatkan 16 orang luka serta 5 meninggal dunia. 9 anggota kepolisian menjadi korban ledakan, 5 polisi dirawat di Rumah Sakit Polri, dan 1 anggota lain dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, serta 3 polisi meninggal dunia. Masih terkait dengan korban dari ledakan di kawasan Kampung Melayu. Jenazah Bribda Rido Setiawan, 1 dari 3 anggota polisi yang tewas terkena ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, tiba di rumah duka usai diotopsi di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Tiga lembar, Pak. Oh ya, Bribda Rido merupakan 1 dari 3 korban tewas akibat serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu malam kemarin. Bribda Rido tewas saat menjalankan tugas mengamankan pawai obor di kawasan Kampung Melayu. Di mata keluarga, Bribda Rido Setiawan yang merupakan anak ketiga dari pasangan Gunawan dan Khafifah merupakan sosok anak yang baik. Ayah korban, Gunawan, mengaku ikhlas atas kepergian putranya tewas dalam bertugas. Rencananya korban akan dimakamkan di Lampung Tengah usai upacara militer. Anaknya baik, ya kesehariannya baik, di lingkungan juga baik. Nggak neko-neko, karena udah mentang-mentang jadi polisi lah juga enggak dia. Biasa aja. Pak, semalam itu almarhum sedang di lokasi itu sedang tugas atau seperti apa sih? Iya, sedang tugas. Ditugaskan dari Polda Metro Jaya untuk ngawal orang pawai obor mau menyambut bulan Ramadan. 30 orang ditugaskan, salah satu almarhum. Tiba-tiba ada teroris meledakin bom, meninggallah salah satunya anak saya ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu malam kemarin mengakibatkan 3 polisi meninggal dunia dan ketiganya akan dimakamkan hari ini. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Amin Subarkah langsung dari rumah duka Bribtu Imam Gilang Adinata, salah satu korban tewas akibat serangan bom di Kampung Melayu. Langsung saja kita bergabung bersama dengan Yana. Yana, bagaimana suasana di rumah duka saat ini, Yana? Ya sih, suasana terkini dari rumah duka Bribtu Anumerta Imam Gilang Adinata, tepatnya adalah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, memang sudah sepi dikarenakan juga baru saja tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat jenazah almarhum sudah diberangkatkan untuk kemudian menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya sendiri jenazah akan diterbangkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk kemudian dimakamkan di daerah Klaten, Jawa Tengah. Bribtu Gilang Adinata sendiri merupakan salah satu korban dari peristiwa ledakan bom yang terjadi di Kampung Melayu. Dan kemudian selanjutnya suasana terkini di rumah duka sendiri juga memang sangat diliputi dengan suasana duka, di mana tadi juga dari anggota keluarga juga tidak dapat menahan tangis ketika upacara pelepasan jenazah dilakukan. Sebelum jenazah diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sendiri memang dilakukan upacara pelepasan jenazah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan diikuti oleh satu kompi satuan dari Sabara Polda Metro Jaya yang kemudian dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara dari Kapolres Jakarta Selatan yakni Kombes Pol Iwan Kurniawan, dan selanjutnya akan langsung dilakukan atau diberangkatkan untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan.
dimakamkan di daerah Klaten. Dan sebentar lagi kami akan melaksanakan upacara pelepasan. Kita sudah siap sesuai dengan protap yang kita miliki dalam tata upacara pemakaman dan pemberangkatan sudah kita siapkan semua. Direncanakan juga hadir para pejabat Mabes Polri akan hadir untuk melepas ke pemberangkatan almarhum Bribda Imam. Sementara itu. Dari kepolisian berapa Pak yang mengikuti upacara? Ya, kita kan sudah siapkan protapnya, ada petugas-petugasnya dari IRUP, Danpub, kemudian juga pasukan, itu sudah siap sesuai protap loh, ya. Iya sih. Selanjutnya setibanya di Klaten, bagaimana dengan pemakaman tersebut, jam berapa akan dimakamkan? Ya sih, informasi yang kami dapatkan rencananya setelah tiba di Klaten, jenazah akan kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga di Klaten, Jawa Tengah sekitar pada pukul 4 sore, di mana di sana juga sudah disiapkan juga dari Sabara Polda Metro Jaya untuk kemudian melakukan upacara pemakaman yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Kapolda setempat. Dan kemudian juga pada pagi tadi di rumah duka juga dihadiri oleh pelaksana tugas dari Gubernur DKI Jakarta Jarod Syaiful Hidayat yang mengunjungi rumah duka bersama dengan Irwasda Polda Metro Jaya. Jarod menyampaikan bela sungkawanya kepada keluarga korban dan juga menyatakan akan memberikan bantuan kepada keluarga korban yakni berupa beasiswa pendidikan bagi adik korban, dan kemudian tentunya menyampaikan bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi di ledakan di Kampung Melayu ini, tentunya Jarod menghimbau kepada seluruh warga Jakarta untuk tidak takut dan terus memerangi aksi terorisme yang terjadi di Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, beberapa korban dari teror bom Kampung Melayu masih dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan saat ini mereka dalam pengawasan tim observasi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan juru kamera Untung Widodo. Langsung saja kita bergabung bersama dengan Ardi. Ardi, bagaimana kondisi terakhir korban selamat? Ya, hingga saat ini memang ada 4 orang korban selamat atas nama Agung Nugroho dan juga Jian Talib yang merupakan anggota sipil, dan kemudian ada dari anggota kepolisian Ferry Nur Cahya dan Yogi Aryo. Dan untuk informasi, hingga saat ini dari 2 anggota kepolisian harus mengalami operasi karena mengalami cedera yang cukup serius. Cedera yang sangat serius dialami oleh Yogi, di mana dia mengalami luka serius di bagian mata, wajah, tangan, dan kaki, sehingga harus dilakukan rekonstruksi tulang dan juga rekonstruksi wajah dan sebagainya. Hingga saat ini sudah disiapkan 5 ahli bedah yang masing-masing menangani masalah bedah plastik, kornea, ortopedik, dan juga berbagai kebutuhan lainnya untuk menyelamatkan 2 anggota kepolisian ini. Dan hingga saat ini untuk Yogi Aryo masih dalam observasi di ruang intensif. Sementara itu untuk Ferry Nur Cahya sudah diperbolehkan untuk diobservasi di kamar saja. Dan untuk korban sipil Agung Nugroho maupun Jian Talib sampai saat ini memang masih belum diperbolehkan meninggalkan rumah sakit karena kondisi yang masih terus dipantau dari pihak Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan ingin saya tambahkan sedikit, seharusnya ada 5 korban yang dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, tetapi korban atas nama Taufan Tsunami yang merupakan anggota kepolisian meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Premier Jatinegara ini. Dan saat ini setelah operasi selesai pada pukul 7.10 pagi, kondisi 4 korban masih dalam kondisi yang stabil dan baik meski masih menunggu perkembangan selanjutnya. Dan untuk nanti sore diperkirakan ataupun juga ada kabar beredar bahwa Presiden Joko Widodo kemungkinan besar akan menengok korban-korban yang ada di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan berikut ini adalah kutipan pernyataan dari pihak rumah sakit terkait kondisi ke-4 korban. Berikut kutipannya. Itu yang 2 dilakukan tindakan operasi, yang 1 selesai operasi sudah bisa kembali ke ruangan, yang 1 selesai operasi kita perlu masih observasi di ruang intensif, yang 2 diobservasi di ruangan saja, di ruang perawatan biasa. Nama-namanya ada 1 Bapak Yogi, ya, kemudian Pak Imam. Pak Yogi ini yang kondisinya lebih lebih berat. Kalau yang Pak Ferry 1 lagi hanya operasi aja. Ya, operasi dilakukan operasi
operasi diberi deman sama Pripertindo. Yang ruang intensif, betul. Lama pasca operasi, iya, karena operasinya kan perlu lama, jadi perlu setelah operasi kita perlu observasi dulu supaya stabil di ruang intensif. Ada kemungkinan dijelas nggak Pak? Yang nggak luka berat itu ada kemungkinan untuk pulang hari ini? Oh, nggak mungkin. Mungkin 4-4-nya nggak mungkin pulang hari ini. Jadi mungkin kita perlu observasi ada kami menangani secara komprehensif, secara tim. Jadi korban datang, kami langsung tangani secara bekerja sama dengan bagus, sehingga penanganan cukup cepat, sehingga pasien yang perlu pembedahan segera kita langsung lakukan, pasien langsung diantar ke atas. Ya. Sedangkan pasien yang perlu perawatan kami rawat. Berapa lama untuk kira-kira perawatan yang akan dilakukan? Tergantung kondisi luka-lukanya ya. Pada saat pasien yang pasca operasi kita perlu observasi sampai kondisinya memang pulih dan membaik sehingga aman untuk pulang. Korban yang paling serius siapa Pak yang dapat korbannya? Pak Yogi ya, Pak Yogi. Ya, yang Yogi. Kondisinya ya ada beberapa multiple trauma ya, ada trauma di tangan, di kaki, kemudian di korneanya. Muka. Ya, demikian tadi pernyataan dari pihak rumah sakit terkait kondisi korban. Yasi Syarif. Ya, Ardi, selanjutnya bagaimana dengan pihak keluarga korban? Apakah sudah ada keluarga korban masing-masing yang datang ke sana dan apa tanggapan mereka? Ardi. Ya, Yasi, tadi kami sempat berbicara dengan salah satu anggota keluarga korban, yaitu Yuli, yang merupakan ayah dari korban Yogi Aryo. Dan tadi Yuli mengatakan bahwa saat ini dari penyelidikan kepolisian ada dugaan bahwa bom bunuh diri ini adalah suatu bentuk balas dendam atas hal-hal yang tidak diinginkan oleh pelaku. Dan oleh karena itulah Yuli menyesalkan kenapa balas dendam harus dilakukan di ruang publik sehingga menimbulkan korban-korban tidak bersalah, apalagi ada korban sipil di sini dan juga korban yang mengalami cedera yang cukup parah dan nantinya bisa mengganggu kualitas hidupnya. Oleh karena itulah Yuli berharap juga nantinya tidak akan ada lagi tindakan terorisme ke depan dan dari pihak pemerintah juga akan serius menangani masalah terorisme yang semakin lama semakin mengakar dan semakin sulit ataupun acak dan semakin berat untuk diberantas. Dan berikutnya adalah pernyataan dari orang tua Yuli terkait kondisi anaknya yang ia sebut mengalami kondisi cedera yang cukup parah. Fungsinya, kalau yang kanan udah nggak tahu karena udah ada 3 serpian yang masuk ke kornea matanya, ada 3 serpian. Kalau yang sebelah kiri udah pada dijahit sekitar mata, tapi di luar bola hitam masih bisa diatasi, makanya kemungkinan tinggal 75%. Terus yang robek sini udah dijahit dari ujung ini udah. Terus ini banyak sekali serpian-serpian putih yang masuk ke dalam. Nggak tahu tuh serpian apa putih-putih itu. Tapi kalau logam-logam jelas yang kecil-kecil banyak ini. Logam yang bulat-bulat hampir kayak gotri gitu. Gotri yang pecah. Dari situ terus ke sini kanan urat kanan putus, urat kanan putus sama ini hilang separuh, kelingking. Terus yang ini patah udah dimasukin pen ya, yang jaring pen ini patah.